Selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur pagi hari ini Lausa Meila bisa kembali lagi menemani adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti, bahkan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan renungan harian kita di dalam kitab 2 Samuel. Pada hari ini kita akan merenungkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Sekali lagi di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Dan Lausa Meila akan membacakan pada ayat yang ke-29. Adik-adik bisa melihatnya di HP ataupun juga melihat di Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya lalu merebutnya. Nah adik-adik, pada pembacaan kita, pada perenungan kita sebelumnya, kita merenungkan tentang bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa, dia membunuh Uria. Bahkan juga setelah itu Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk mengingatkan Daud terhadap dosanya. Setelah itu Daud bertobat, bahkan dia juga mengalami yang namanya hukuman daripada Tuhan. Anaknya dengan Batsyeba meninggal, tetapi karena pertobatannya juga Tuhan berkemurahan bagi Daud, sehingga Daud pun memiliki anak yang dinamakan Salomo. Nah adik-adik, setelah itu Daud mendapat kabar dari medan pertempuran. Jadi waktu Daud ada di rumah dengan Batsyeba, ada di istana, ada sekelompok orang atau ada sekelompok pasukan-pasukannya yang berperang melawan Bani Amon. Nah pada waktu itu Yoab yang menjadi kepala di dalam peperangan itu. Daud mendapat kabar dari Yoab bahwa mereka hampir mengalahkan orang-orang Bani Amon ini. Yoab menyuruh orang kepada Daud supaya Daud ini datang ke medan pertempuran dengan tujuan supaya Daud sendiri yang menaklukkan kota ini, supaya nama Daud lah yang terkenal yang mengalahkan Bani Amon ini dan Raja Bani Amon. Nah, Daud mengumpulkan seluruh tentara yang masih ada sisa di istana dan berangkat ke kota Raba dan berperang melawan orang Bani Amon, sehingga akhirnya mereka pun mendapat kemenangan, mereka dapat merebut Bani Amon. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peperangan ini dia pun mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Ini menunjukkan bahwa Daud sudah menaklukkan raja mereka ataupun juga bangsa ini. Bahkan dia juga mengambil begitu banyak barang-barang yang mahal, barang-barang dari kota itu. Bukan cuma sekedar barang-barang adik-adik, tetapi juga penduduk-penduduk kota itu diangkutnya, dibawanya untuk dipekerjakan. Nah adik-adik, Daud yang awalnya dihukum oleh Tuhan, tetapi karena dia bertobat, Tuhan kembali memberkati Daud. Tuhan kembali menolong Daud. Tidak seperti Saul yang awalnya ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi Daud ketika dia melakukan kesalahan, dia ditegur, dia mau kembali kepada Tuhan, sehingga dia pun diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita pun sama dengan Daud. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, ketika kita sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka kita pun harus berdoa meminta ampun kepada Tuhan, sehingga kita pun diampuni oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang mau mengampuni kita, yang mau memulihkan kehidupan kita ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin sebelumnya kita itu mencuri, ya kita mencuri, kita berdoa nih sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang mau berubah, sehingga Tuhan pun memberikan kita pengampunan. Bahkan dia pun juga akan memulihkan kehidupan kita, dan kita pun harus
mempunyai kesadaran bahwa kita tidak boleh mencuri lagi ke depannya. Begitupun dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Tuhan ingin ketika kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan untuk meminta ampun dan mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita pun menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan setelah kita menerima pengampunan daripada Tuhan, adik-adik ingat, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita harus bisa menjadi anak-anak yang mau terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini kembali lagi menegur kami, kembali lagi mengingatkan kami bagaimana ketika kami sudah melakukan kesalahan, kami harus datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak yang terus berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami juga pada hari ini akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan juga kiranya memberkati orang tua kami, koko cece kami di dalam aktivitas juga di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik terus tekun merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetap jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan harian selanjutnya. Bye-bye.